Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandini Dwi Astuti dengan NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran administrasi sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif. Baik, di sini saya akan menyebutkan rumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, apa saja fungsi dan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana pengaruh administrasi sarana dan prasarana terhadap efektivitas pembelajaran. Dan yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan dari makalah ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan peran dan fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, menganalisis pengaruh administrasi sarana dan prasarana terhadap efektivitas proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian administrasi sarana dan prasarana. Jadi, administrasi sarana dan prasarana merupakan aktivitas sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset fisik dalam suatu lembaga pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran secara optimal dan efisien. Pengelolaan ini harus dilakukan secara profesional dan berbasis data agar tidak terjadi penumpukan atau kekurangan alat belajar. Di era digital, administrasi juga melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk inventarisasi berbasis komputer dan pemantauan kondisi fasilitas secara real time. Jadi, materi yang kedua yaitu ada fungsi administrasi sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Menurut Sutjana tahun 2000, fungsi administrasi ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu ada perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Perencanaannya itu menyesuaikan jenis dan jumlah sarana dengan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan yaitu proses pembelian atau penerimaan barang harus sesuai prosedur agar tidak terjadi penyimpangan. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi yaitu fasilitas yang tersedia secara optimal untuk mendukung variasi metode pembelajaran. Yang keempat yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu upaya rutin agar fasilitas itu tetap layak guna. Dan yang kelima yaitu ada penghapusan. Penghapusan yaitu menghindari pemborosan ruang serta biaya. Materi yang ketiga yaitu ada peran administrasi sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Administrasi yang terkelola dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Peran strategis dari administrasi ini dalam pembelajaran meliputi yang pertama yaitu menyediakan alat bantu belajar. Menyediakan alat bantu belajar yang memadai sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan kenyamanan. Meningkatkan semangat belajar siswa melalui suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu ada membantu guru menyampaikan materi. Membantu guru dalam menyampaikan materi dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai. Yang keempat yaitu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, menunjang efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Materi yang keempat yaitu ada pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu ada fasilitas lengkap, fokus belajar lebih tinggi. Jadi, fasilitas seperti ruang kelas yang bersih, memiliki pencahayaan yang cukup, ventilasi udara yang baik, serta kursi dan meja yang nyaman akan sangat menunjang konsentrasi siswa. Yang kedua yaitu ruang kelas nyaman akan meningkatkan konsentrasi. Jadi, alat peraga dan laboratorium memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan praktis. Melalui praktik langsung, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga yaitu ada fasilitas rusak, semangat belajar akan menurun.
Jadi, ketika fasilitas tidak tersedia atau dalam kondisi rusak, proses belajar bisa terganggu. Guru akan kesulitan menyampaikan materi, kegiatan belajar menjadi monoton, dan siswa pun kehilangan semangat serta motivasi. Materi yang kelima yaitu kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, antara lain yang pertama yaitu anggaran terbatas. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki anggaran terbatas sehingga tidak mampu membeli fasilitas baru atau memperbaiki yang rusak. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan. Pengelola fasilitas di sekolah seringkali tidak dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan administrasi yang memadai, sehingga pengelolaan kurang optimal. Yang ketiga yaitu fasilitas rusak tidak diperbaiki. Barang-barang yang mengalami kerusakan sering tidak segera diperbaiki, yang dapat memperburuk kerusakan dan mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu minimnya kesadaran pemeliharaan. Banyak pihak hanya fokus pada pengadaan barang baru, namun mengabaikan aspek perawatan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Materi yang terakhir yaitu solusi. Untuk mengatasi berbagai kendala, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis agar pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain yaitu yang pertama, mengembangkan sistem perencanaan pengadaan barang berbasis kebutuhan. Proses pengadaan harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan aktual agar fasilitas yang disediakan benar-benar relevan dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana BOS ini harus digunakan seefisien mungkin dengan prioritas pada pemeliharaan fasilitas penting dan pengadaan yang bersifat mendesak. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan rutin bagi tenaga administrasi sekolah. Pelatihan rutin sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga pengelola termasuk dalam hal pendataan, pemeliharaan, dan manajemen barang. Yang keempat yaitu membentuk tim khusus pemeliharaan sarana dan prasarana. Tim ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan rutin, melaporkan kerusakan, dan menangani perbaikan kecil agar sarana tetap dalam kondisi baik. Yang kelima yaitu melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas. Melibatkan komite sekolah serta orang tua murid dalam pengawasan dan pengelolaan fasilitas akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap aset pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Administrasi sarana dan prasarana sangat penting bagi efektivitas pembelajaran. Pengelolaannya yaitu mencakup pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu tambahan anggaran pemerintah, yang kedua manajemen inventaris profesional, yang ketiga pelatihan administrasi, yang keempat partisipasi masyarakat, yang kelima kebijakan pemeliharaan rutin. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.